Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kreativitas, kata ini terdengar di mana-mana hari ini. Kita hidup di zaman yang disebut era kreatif. Orang yang tidak kreatif dianggap tertinggal. Dunia memuja ide baru, inovasi, dan hasil karya yang menakjubkan. Tetapi, mari saya tanya sahabat dengan jujur hari ini, apakah dunia makin kreatif atau justru makin kehilangan arah rohaninya? Apakah gereja makin berinovasi atau malah makin menjauh dari sumber kreativitas sejati, yaitu Roh Kudus? Kita melihat banyak gereja modern yang punya desain panggung yang megah, musik yang indah, produksi yang luar biasa. Namun sayangnya, banyak di antaranya kehilangan hadirat Tuhan. Ada bentuk, tapi tidak ada roh. Ada pertunjukan, tapi tidak ada pernyataan kuasa. Dan disinilah Tuhan membawa kita kembali ke kitab Keluaran 31 ayat 1-11. Sebuah kisah yang jarang dikhotbahkan, tetapi sesungguhnya sangat profetis bagi zaman kita, tentang dua orang yang tidak terkenal, Bezalel dan Aholiab. Mereka bukan imam, bukan nabi, bukan penyanyi. Mereka hanya pengrajin, seniman, pekerja tangan. Namun Tuhan berkata, "Aku telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Sahabat, di sini kita menemukan kebenaran besar, bahwa kreativitas sejati bukan hasil dari bakat manusia, tapi tanda dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya turun di mimbar, tapi juga di bengkel, di dapur, di ruang desain, di kamera, di ladang, di tempat kerja. Sahabat, dan hari ini Tuhan sedang berkata kepada gerejanya, "Aku mau umatku bukan hanya penuh semangat, tapi juga penuh roh yang tercermin dalam kreativitas mereka." Mari kita pahami dahulu latar belakangnya. Saat Tuhan berbicara kepada Musa dalam pasal ini, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. 430 tahun mereka hidup sebagai budak. Mereka terbiasa bekerja karena dipaksa, bukan karena panggilan. Mereka membangun kota untuk Firaun, bukan kemah bagi Tuhan. Tetapi kini Tuhan membalikkan keadaan. Ia memanggil bangsa yang dulunya budak untuk membangun kemah suci, tempat hadirat Tuhan berdiam. Dan di sini Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab, bukan dari kaum imam, tapi dari para pekerja biasa. Pesannya jelas, Roh Kudus bisa turun atas siapa saja yang bersedia taat dan berkarya bagi kemuliaannya. Bezalel diurapi bukan untuk berkhotbah, tapi untuk berkarya. Ia tidak membawa mimbar, tapi membawa palu dan pahat. Dan Tuhan berkata, "Aku memenuhi dia dengan rohku." Sahabat, itu artinya kreativitas adalah ibadah. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan Roh Kudus adalah penyembahan yang sejati. Mari kita lihat lebih dalam. Di dalam teks Ibrani, Tuhan berkata, "Aku telah memenuhi dia dengan Ruach Elohim, Roh Allah, dengan hokmah, hikmat, tefunah, pengertian, dan da'at, pengetahuan." Kata Ruach Elohim muncul pertama kali dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh yang sama mencipta alam semesta
kini juga memenuhi Bezalil untuk mencipta sesuatu yang menggambarkan hadirat Allah. Sahabat, dengar ini, kreativitas bukan sekedar kemampuan artistik. Itu adalah jejak ilahi di dalam manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ketika Tuhan memberi hikmah, itu bukan sekadar kepintaran, tapi kemampuan untuk mengubah inspirasi rohani menjadi karya nyata. Bezalil tidak hanya punya ide, tapi juga keahlian teknis, kemampuan artistik, dan kepekaan spiritual. Roh Kudus menyatukan semua itu menjadi satu, hikmat yang menghasilkan keindahan kudus. Mengapa Tuhan memasukkan kisah ini ke dalam Alkitab? Karena Tuhan ingin menegaskan bahwa hadiratnya tidak hanya muncul lewat doa, tapi juga lewat karya. Kemah suci yang dibangun oleh Bezalil dan timnya adalah lambang tubuh Kristus, tempat Allah berdiam di antara manusia. Dan hari ini, gereja adalah kemah suci itu. Tubuh Kristus tidak dibangun oleh imam saja, tapi oleh semua yang mau dipenuhi Roh Kudus dan berkarya bagi Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 12 bahwa tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota, masing-masing dengan karunia yang berbeda, tapi satu roh yang sama. Bezalil dan Aholiab adalah gambaran dari tubuh Kristus yang kreatif, saling melengkapi dan bekerja sama dalam urapan yang sama. Ada 3 hal penting yang kita pelajari hari ini. Pertama, Roh Kudus bekerja melalui pikiran yang diurapi. Ketika Roh Allah memenuhi Bezalil, hal pertama yang diberikan bukan kekuatan fisik, tapi hikmat, cara berpikir sorgawi. Orang yang penuh Roh Kudus berpikir berbeda. Ia tidak pesimis, tidak meniru dunia, tapi berani menciptakan hal baru dari ilham Tuhan. Hal yang kedua, Roh Kudus menguduskan tangan yang berkarya. Bezalil tidak hanya mendapat inspirasi, tapi juga kemampuan untuk bekerja dengan tangannya. Artinya, setiap tindakan fisik, pekerjaan, pelayanan, bisnis, bahkan merapikan rumah, bisa jadi ibadah kalau dilakukan dengan Roh Kudus. Tanganmu bukan sekedar alat kerja, tapi altar ibadah kalau diurapi Tuhan. Pelajaran yang ketiga, Roh Kudus menyatakan diri melalui keindahan yang kudus. Bezalil membuat pakaian imam, minyak urapan, dan ukupan harum. Semua memiliki keindahan yang membawa hadirat Allah. Begitu pula karya kita hari ini di dalam musik, desain, tulisan, pelayanan bisa menjadi ukupan yang harum kalau dilahirkan dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Sahabat, dunia hari ini penuh ide, tetapi kosong makna. Banyak orang kreatif, tapi kehilangan arah. Namun orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya mencipta sesuatu yang baru, dia mencipta sesuatu yang kudus. Jadi, kalau engkau seorang guru, petani, pekerja, atau ibu rumah tangga, seniman, desainer, atau pelayan gereja, Roh Kudus yang sama yang memenuhi Bezalil ingin memenuhi engkau hari ini. Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat, tapi orang yang paling bersedia diurapi. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, sahabat, engkau akan melihat ide-ide muncul bukan dari kecemasan, tapi dari penyembahan. Karya-karya lahir bukan dari ego, tapi dari kasih. Dan dunia akan tahu, inilah orang-orang yang penuh Roh Kudus, karena karya mereka memuliakan Tuhan.
Roh Kudus tidak hanya turun untuk membuat kita berbicara di dalam bahasa yang baru, tetapi juga untuk membuat kita menciptakan dunia yang baru, di mana kasih, keindahan, dan kemuliaan Allah bisa dirasakan oleh semua orang. Sahabat yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini kita telah belajar dari kehidupan Bezalel dan Aholiab, dua orang biasa yang menjadi luar biasa karena diisi oleh Roh Allah. Mereka tidak punya panggung, mereka tidak punya mikrofon, mereka juga tidak punya gelar keagamaan, tetapi mereka punya satu hal yang membuat surga bergerak, yaitu Roh Kudus yang memenuhi mereka dengan kreativitas surgawi. Dan saya percaya itulah yang Tuhan sedang lakukan hari ini di dalam gerejanya. Tuhan sedang membangkitkan generasi Bezalel yang baru. Bukan hanya pengkhotbah di mimbar, tetapi desainer, penulis, musisi, petani, pengusaha, perawat, dan guru, dan masih banyak lagi yang bekerja di bawah inspirasi Roh Kudus untuk membawa kemuliaan Allah di dunia nyata. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran 31 ayat 3, "Aku telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan." Sahabat, artinya sederhana tapi dalam. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan berpikir dengan hikmat, bekerja dengan kasih, dan berkarya dengan tujuan surgawi. Lihatlah dunia di sekitar kita sekarang. Kita hidup di mana di masa teknologi berubah sangat cepat. Ide baru lahir setiap hari dan tantangan datang tanpa henti. Namun jangan lupa, kita punya sesuatu yang dunia tidak punya, yaitu Roh Kudus yang kreatif. Sahabat, jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut mencoba hal yang baru. Tapi lakukan semuanya bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan urapan Roh Kudus. Karena kalau Tuhan bisa memakai Bezalel untuk membangun kemah suci, Dia juga bisa memakai engkau. Ya, engkau yang mendengarkan renungan hari ini untuk membangun sesuatu yang akan membuat dunia melihat kemuliaannya. Mari kita jadi generasi yang berbeda, bukan hanya generasi yang bisa berkata, "Aku tahu firman," namun tetapi generasi yang bisa menunjukkan, "Aku hidup di dalam firman." Bukan hanya bicara dengan kasih, tapi menciptakan hal-hal yang membuat kasih Allah nyata. Dan saat dunia melihat hasil karya hidupmu, mereka akan berkata, "Itu bukan sekedar manusia yang berbakat, itu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus." Seni adalah luapan dari jiwa yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika hidupmu penuh dengan Roh Kudus, semua yang keluar dari tanganmu, dari kata-katamu, dari pekerjaanmu, bahkan dari senyummu, akan membawa keindahan surga ke bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang kreatif, yang menciptakan langit, bumi, dan juga hati kami. Engkau yang menghembuskan Roh Kudus ke dalam Bezalel dan Aholiab. Hembuskan juga roh yang sama ke dalam kami hari ini. Ajarlah kami untuk berkarya dengan kasih, bekerja dengan hikmat, dan melayani dengan hati yang penuh penyembahan. Tuhan, jadikan hidup kami seperti kemah suci yang indah, tempat kehadiran-Mu nyata di dunia ini.
Isi kami kembali, ya Roh Kudus, dengan inspirasi, dengan api, dengan kasih yang murni. Dan biarlah mulai hari ini, setiap langkah, setiap ide, dan setiap karya kami menjadi bukti bahwa kami adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.